Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dengan NIM 22475001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Baik, pada slide berikutnya ada di sini kita bisa melihat faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, yaitu antara lain faktor internal, faktor eksternal, dan pendekatan belajar. Pada faktor-faktor tersebut kita bisa melihat bagaimana keberhasilan belajar itu sangat dapat mempengaruhi kita untuk mengetahui bagaimana anak bisa berhasil dalam proses belajarnya. Pada faktor internal ini kita terbagi menjadi faktor jasmani dan faktor psikologis. Maksudnya faktor jasmani ini yaitu yang terdapat dalam diri siswa, di mana pada faktor jasmani ini bisa dikatakan seperti kesehatan, yang dimana siswa dalam keadaan sehat bisa sangat membantu untuk menguasai apa yang akan dia kerjakan, seperti penguasaan materi. Sedangkan untuk faktor psikologis ini bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu seperti faktor inteligensi, faktor perhatian, faktor minat, bakat, dan motivasi. Adapun dengan faktor keberhasilan belajar itu dapat kita lihat dari faktor inteligensi, seperti biasa tingkat kecerdasan dalam diri siswa mendorong siswa untuk belajar dan cenderung mudah memahami materi pelajaran, sehingga pada faktor psikologis yaitu inteligensi sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan belajar tersebut. Sedangkan perhatian di sini untuk anak yang sering mendapat prestasi sehingga untuk orang tua bisa memberi pujian, sehingga akan semakin mudah siswa untuk lebih giat lagi belajarnya, sehingga mendorong untuk keberhasilan belajar tersebut. Sedangkan bakat di sini bisa lebih ke kesukaan siswa terhadap mata pelajaran yang diminati, sehingga ketertarikan pada suatu hal itu kita memudahkan dia untuk lebih berhasil dalam pencapaian pembelajarannya. Sedangkan untuk bakat di sini, kalau dalam bakat kadang anak itu mempunyai berbeda-beda dalam memiliki kemampuan dalam menghadapi proses pembelajaran. Kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih oleh siswa ini, kita perlu adanya bimbingan sehingga kemudahan untuk proses pembelajaran itu bisa berhasil, yang ada menambah bakat untuk anak tersebut. Sedangkan untuk motivasi yaitu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga ketika siswa ada rasa motivasi untuk belajar, memudahkan kita untuk lebih menjadi faktor keberhasilan belajar tersebut. Kemudian pada slide berikutnya yaitu faktor eksternal. Pada faktor eksternal bisa dari keluarga, sekolah, masyarakat. Pada faktor keluarga ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar, di mana faktor lingkungan keluarga mempengaruhi kegiatan belajar, dan hubungan dengan keluarga yang harmonis akan membantu siswa dalam keberhasilan belajar dengan baik. Contohnya, ketika keluarga kita dalam keadaan harmonis, di mana anak merasa yang penting dia nyaman di keluarganya, dia itu lebih cenderung mudah memahami pembelajarannya. Serta kita dalam lingkungan keluarga itu di mana perhatian dan dukungan orang tua sangat dibutuhkan.
seorang anak dalam meningkat motivasi dan memberi lingkungan belajar yang lebih konduktif. Sedangkan untuk faktor sekolah, di mana faktor di lingkungan sekolah, suasana sekolah yang konduktif, aman dan nyaman dapat mempengaruhi proses belajar. Selain itu, proses pengajaran guru yang menarik dapat meningkatkan siswa memahami pembelajaran tidak hanya dari guru, tetapi juga beberapa faktor lainnya seperti pertemanan terhadap anak sesamanya, sehingga dalam menciptakan keberhasilan belajar itu sangat penting, yang sangat berpengaruh yaitu sekolah. Sedangkan faktor lingkungan, yaitu keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh lingkungan, di mana faktor lingkungan masyarakat sekitar membentuk sikap atau motivasi belajar siswa, karena lingkungan yang positif meningkatkan proses pembelajaran. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu selain dari faktor internal dan eksternal, kita juga ada faktor pendekatan belajar, di mana faktor pendekatan belajar itu ada dua, yaitu strategi belajar dan metode belajar. Pada strategi belajar kita bisa melalui menyusun jadwal belajar dan kemudian menggunakan teknik MIT atau MIPMAP. Ketiga, mencatat poin-poin penting, dan terakhir belajar kelompok. Adapun untuk menggunakan metode belajar, yaitu menggunakan metode belajar seperti ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, eksperimen langsung. Baik, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.